Hi Pox, welcome back to Election Pox. Di episode yang udah nggak tahu yang keberapa, dan di episode kali ini kita akan membahas soal mengenai kampanye digital dan kampanye lapangan, mana yang kira-kira lebih efektif. Tapi ini episode spesial sebenarnya Mas, karena saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh teman saya, ada, silakan Arya. Halo teman-teman, aku Arya bakal nemenin Usi ya ke depannya, mungkin untuk beberapa episode ke depan. Jadi mungkin beberapa episode ke depan bakal ada 2 orang host kali ya di acara Election Talks, ada aku sama Usi, yang pastinya juga bakal nemenin pemateri-pemateri ke depannya, bener gitu ya sih ya? Betul sekali. Nah, terus di sebelah kanan saya sudah ada Mas Sesek atau Mas Adi Nugroho, pakar komunikasi. Halo Mas Sesek. Halo, selamat malam. Nah, Mas Sesek ini tuh sempat nanganin kampanye digital juga ya Mas ya, kalau nggak salah di 2014 ya? Ya. Waktu itu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya Mas ya. Oke. Mengenai kampanye digital, kalau misalnya kita lihat kan sekarang banyak banget capres atau politisi-politisi itu yang mereka sekarang udah bergerak di medsos lah gitu. Ya. Udah jarang buat mungkin belum waktunya untuk mereka ke lapangan gitu. Cuman kira-kira apakah sebenarnya kampanye digital itu emang sesignifikan itu Mas di era sekarang ya, yang digitalisasi, globalisasi dan lain-lain? Ya, kalau dari pantauanku ya, sekilas aku melihat bahwa sebenarnya mungkin didorong oleh data dari KPU kan memang Gen Z dan Gen Y ini yang jadi ajang pertarungannya gitu ya. Data KPU yang terakhir aku baca itu sekitar 55-60% itu adalah Gen Z, Gen Y. Ya, mau diapa-apain juga mereka memang native-nya digital gitu kan. Mungkin dari mereka sebagian besar udah nggak banyak nonton TV, mungkin nggak baca koran, dan mungkin di lapangan juga exposure-nya dengan hal-hal yang gitu masih mereka mostly mungkin mengkonsum sosial media, sehingga wajar kalau kemudian kampanye mungkin anti capres maupun caleg dan lain sebagainya mungkin akan lebih banyak bermain di digital gitu ya. Di satu sisi mungkin ada anggapan bahwa kampanye di digital itu dalam tanda kutip sebenarnya budgetnya lebih bersahabat gitu ya. Mungkin. Oh, kampanye digital lebih bersahabat? Karena kalau misalnya kita bicara spending iklan misalnya ya di TV pasti akan jauh lebih mahal kan. Apalagi dengan segala macam aturan KPU itu kan sangat ketat, sebenarnya lebih banyak di medium atau media tradisional seperti itu gitu. Sementara kalau di digital tuh ya mereka lebih kayaknya lebih fleksibel ya. Nggak kedeteksi mungkin kali Mas ya gitu ya. Takut dimarahin sama orang. Iya. Iya benar sih, kalau misalnya di media sosial kan misalnya mereka gitu, ya paling di take down tapi kan nggak sampai di report atau di apa-apa. Nah iya benar. Walaupun ada UITE ya gitu. Ya tapi kan dalam terapannya juga kan sebenarnya itu butuh proses yang panjang sih untuk sampai akhirnya hal itu ditindaklanjutin lah ya. Ya jadi sebenarnya malah yang jadi menarik bagi aku Mas ya, karena apabila kita berbicara mengenai digitalisasi ini adalah sebagai sebuah kesempatan, tapi justru sebagai tantangan baru juga, karena semua orang terlibat di situ akhirnya. Jadi bukan kesempatan satu pihak doang, tapi semua pihak akhirnya memiliki kesempatan tersebut. Nah, kalau dari Mas nih, kalau sebagai praktisi komunikasi ya, bagaimana akhirnya menjadi kita punya unique selling point lah dalam kampanye digital seperti ini? Betul. Jadi sebenarnya gini sih, yang sebenarnya aku kebetulan memang bekerja di marketing communication sebenarnya. Jadi mostly memang bekerja dengan brand ya, lebih banyak brand. Mungkin beberapa juga produk-produk politik capres dan lain-lain ada, tapi mostly tentang brand itu. Sebenarnya hampir sama kan. Yeah. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana membuat produk yang kita jual ini relate dengan audiensnya gitu kan sebenarnya. Nah, bedanya kalau brand itu kan produk barang yang dibuat sebagai dipersonifikasikan ya, dihidupkan sehingga mereka relate terhadap audiensnya. Kalau capres atau caleg ini kan sebenarnya memang orang gitu kan. Jadi mereka sebenarnya bagaimana menampilkan pribadi mereka, kapasitas mereka, kemampuan mereka dengan sebagai person gitu ya. Yang artinya sebenarnya itu ya sama seperti kita melakukan di sosial media kita kan sebenarnya kan. Arya misalnya
pengen dilihat tampil sebagai seorang yang ganteng, intelektual. Iya. Kan pengennya kayak gitu. Sayangnya tidak, tapi kayak sayangnya tidak. Tapi pasti kan pengen tuh, wah postingan Instagram gue dipikirin banget nih, misalnya biar gue kelihatan ganteng. Kayaknya Mas Sesek udah nge-stalk area. Wah, kalau aku nge-stalk Mas Sesek iya mungkin kali ya. Biasanya gitu kan, wah ini yang bagus nih, gue angle dari sini nih, gitu kan. Terus gue kelihatan lebih oke dengan ini. Dan itu pencitraan itu sebenarnya pada dasarnya kita semua melakukan. Kan? Nah, sebenarnya kalau untuk politik itu yang sebenarnya memang lebih natural sebenarnya dibanding ketika kita mengerjakan misalnya komunikasi untuk brand. Iya. Nah ini yang menurut aku jadi punya peluang untuk sebenarnya udah nge-build dari dulu kan. Kalau misalnya mau deket-deket ini baru bikin atau baru melakukan kampanye, sebenarnya ini mereka lebih berpeluang ketika mereka sudah berinvestasi melakukan pencitraan dari zaman dulu. Tapi Mas Sesek, sorry Mas, kalau misalnya kayak tadi kan dibilang lebih natural kalau misalnya kita masuknya ke politik daripada ke brand gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang juga mungkin udah pada nge-build sosial medianya ya, kalau misalnya kita lihat kerucutkan dari 3 capres lah gitu Mas. Udah pada masuk ke dalam media sosial mereka, cuman banyak juga yang menurut aku pribadi ya itu sangat masih dalam tanda kutip tuh maksa gitu Mas. Kayak misalnya ada yang joget-joget lah, ada yang misalnya yang kayak jadinya cuman jogging aja lah gitu. Nah itu sebenarnya tetap masuknya ke dalam pencitraan yang baik kah? Atau itu malah bisa jadi bumerang buat mereka? Karena gini sebenarnya bedanya ya komunikasi terhadap dari ketika politik itu kan boleh dibilang target audiensnya tuh luas banget ya, mulai dari ya pokoknya dengan yang punya hak pilih gitu kan. Dan secara geografis, secara demografis tuh benar-benar luas sekali. Artinya kalau kita bilang bahwa joget-joget mungkin nggak masuk di kita misalnya gitu. Bisa jadi masuk ke orang lain. Iya, benar. Karena kita harus politisi ataupun siapapun yang di politik ini harus mengketek berbagai macam hal yang kemungkinan relate terhadap mereka gitu kan. Itu yang mungkin agak sedikit berbeda dengan kalau brand itu kan dia lebih spesifik ya, lebih audiensnya lebih skew gitu, sehingga bicaranya juga pemilihan media apa dan lain sebagainya dipilih yang sesuai. Nah ini kayak ibaratnya ya dia harus menembak ke segala jurusan gitu kan, dengan segala macam cara, dan memang sih knowledge tentang bagaimana menggunakan platform sosial media yang tepat juga memang mungkin berbeda-beda juga ya. Tergantung konsultannya juga. TikTok nih harus joget-joget ya gitu misalnya. Tapi aku paham sih bahwa ada keinginan untuk masuk dengan relate dengan sesuai dengan targetnya, sesuai dengan platformnya gitu. Iya. Tapi berarti sebenarnya dari upaya kampanye digital ini outputnya tuh popularitas atau elektabilitas justru Mas. Karena kan gini, kalau kita joget-joget di TikTok mungkin akan kena nih ke pasar yang lebih luas. Tapi ada beberapa orang di mungkin daerah perkotaan gitu ya, kayak ini apa sih, cringe banget nih, nggak jelas nih joget-joget. Nah berarti kan akhirnya kan secara tidak langsung dia terkenal, tapi juga angka keterpilihan dia bisa jadi menurun dari orang-orang yang seperti itu. Nah outputnya tuh kira-kira larinya kemana Mas? Sebenarnya gini sih, kalau politik agak sulitnya adalah gini kadang-kadang bahwa ada orang-orang tertentu yang secara popularitas dia sudah mentok misalnya, elektabilitasnya masih di sini gitu. Dia berarti harus menggunakan cara yang lebih spesifik elektabilitas gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang popularitasnya ternyata belum sampai pol nih, tapi elektabilitasnya sebenarnya kalau dia naikin popularitas masih mungkin elektabilitasnya ikut naik, sebenarnya kan gitu. Jadi memang berbeda-beda secara fase mereka gitu. Dan ya itu tadi kadang-kadang ada yang bilang bahwa mau diapa-apain, mau gitu-gitu aja ya. Gitu. Kadang-kadang orang kan memang suka menyebarkan sesuatu yang negatif kadang-kadang gitu. Orang yang tadinya keterpa, contohnya misalnya kayak kemarin lagi rame band 1975 gitu ya. Itu kan gue gak pernah denger nih gitu. Kan gue jadi tahu gara-gara kasus itu kan. Ya, gue nggak tahu apakah nanti itu juga akan membuat orang-orang yang tidak kenal jadi suka, ya belum tentu gitu. Tapi at least popularitas dia mungkin akan naik. Oke. Oh, jadi nggak bisa langsung convert kayak popularitas dan elektabilitas ini ya. Kalau misalnya di digital. Tapi kalau misalnya kita di lapangan, Mas, kalau misalnya kampanye di lapangan kan, masih bisa kita track lah kira-kira ini mereka pendukung kita atau bukan, masih bisa didata gitu. Tapi gimana caranya kita nge-track yang kampanye di digitalnya ini, Mas? Mapping lah ya, mapping digital ya, mapping digital.
Sebenarnya gini sih, aku nggak lebih gini sih. Komunikasi secara keseluruhan medium apapun, mau di digital, mau di lapangan, sebenarnya pada dasarnya adalah semua harus dilakukan. Jadi tidak bisa juga, wah karena Gen Z dan Gen Y kemudian kita concern di digital aja, kayaknya nggak bisa juga gitu kan. Nah di lapangan itu sebenarnya memang playground yang berbeda sih menurut aku ya, karena kan mau diapa-apain ya kita kayak ngerasain ini aja lah, meeting selama zaman pandemi ya, meeting zaman pandemi pakai Zoom sama meeting beneran tatap muka itu kan feel-nya tetap beda gitu ya. Ketika orang melihat pencitraan di satu sosial media dengan ketemu orang itu pasti akan feel-nya juga different gitu, sehingga bahwa popularitas mungkin bisa dapat di digital misalnya karena reach-nya jauh lebih besar gitu, tapi bahwa in a way lo harus ketemu sama orang untuk kadang-kadang jadi gua nih berasa nih orang tulus atau enggak sense-nya gitu kali ya. Berbeda gitu. Jadi memang both harus dilakukan sih. Tapi ya tentu saja karena kan keterbatasan ya. Orang nggak mungkin keliling Indonesia dengan itu, jadi memang harus dikombinasikan gitu. Harus dua-duanya ya pokoknya. Iya. Apalagi sebenarnya kan sekarang fenomena yang juga lagi beredar tuh kan jingle sama Mars ya. Kan lagi yang nah kan gitu kan lagi rame tuh. Brainwash dan bahkan udah ada yang lakuin dari beberapa tahun lalu kan, yang di TV. Kalau aku belajar tuh Mas dulu dari guru aku tuh diajarin teori kultivasi namanya. Yang jadi ntar nih akumulasi di otak kita nih terus-terusan. Jadi kita seakan-akan lagu partai ini jadi lagu wajib nasional hari ini kan kayak gitu. Nah jadi sebenarnya itu juga yang aku catat dari kata-kata Mas, investasi pencitraan berarti itu hal yang sebenarnya bagus ya, eskalasi panjang yang dilakuin itu. Ada kan sebenarnya paling utama mungkin ya teman-teman yang melakukan itu butuh awareness yang tinggi gitu kan. Dan untuk mencantalkan itu kan sense kita kan banyak ya, ada yang mata, ada kuping, ada apa dan lain sebagainya. Artinya memang itu salah satu cara untuk dapat awareness, kemudian tapi apakah itu kemudian otomatis konversi menjadi elektabilitas? Tentu. Popularitas mungkin ya tadi. Betul. Dan sebagai saat itu mungkin partai baru misalnya, atau mungkin saat ini merasa popularitasnya belum setinggi itu, cara itu mungkin akan efektif. Tapi bahwa kemudian harus mengkonversi menjadi elektabilitas itu butuh effort yang berbeda sih gitu. Berarti yang soal mengkonversi dari popularitas menjadi elektabilitas itu sebenarnya justru kita naikin popularitas dulu nih, let's say di 2019 gitu ya. Pas di 2024 diolah jadi elektabilitas juga sebenarnya bisa gitu Mas ya. Betul. Makanya kayak aku bilang tadi, sebenarnya untuk beberapa persen mungkin investasi itu sudah dilakukan dari sejak lama gitu ya. Mungkin kalau aku boleh sebut misalnya kayak Pak Prabowo sudah 2 kali ya kan, dan dari dulu sudah hadir di sosial media misalnya gitu kan, dibanding mungkin Pak Ganjar atau Pak Anies. Cuman investasi dan pencitraan yang dilakukan Pak Prabowo sepanjang itu mungkin akan sangat mempengaruhi popularitas dia. Tapi apakah orang kemudian mau memvote atau tidak, itu tentu berbeda ya. Itu harus dilihat juga track recordnya dia selama itu juga. Gitu. Berarti Pak Prabowo ini tuh udah menyiapkan diri untuk 2024 nih jauh daripada Pak Ganjar atau Pak Anies ya. Berarti dia masuk 2019 itu sebenarnya udah mensiapkan diri untuk 2024, bisa dikatakan gitu ya Mas. Ngumpulin paperwork lah ya, mungkin bisa jadi lah ya. Portofolio CV biar kerjanya lebih gampang gitu sebenarnya. Gitu. Tapi Mas tadi aku sedikit tertarik sama cara yang paling efektif gitu. Kalau misalnya kita bahas di kampanye digital, sekarang kan juga banyak fenomena buzzer kan Mas. Nah itu sebenarnya efektif gak sih Mas kalau kita pakai buzzer untuk campaign, political campaign lah? Pada dasarnya gini sih, fenomena munculnya buzzer itu kan sebenarnya dulu sekali ya, adalah justru ketika orang merasa bahwa komunikasi yang dilakukan siapapun ya, brand maupun person gitu ya, melalui medium-medium tradisional kayak koran apa dan lain sebagainya itu kan satu arah gitu ya. Dan orang jadi dalam tanda kutip udah nggak percaya iklan. Sebenarnya kan iklan gitu ya. Hubungannya pasti bagus. Butuh testimoni lagi kali ya. Nah, itu muncullah kemudian orang-orang yang bahwa reference dari teman, reference dari orang yang dikenal itu menjadi lebih powerful daripada iklan. Oke, sepakat. Tapi kemudian along the way ya ketika fenomena buzzer ini menjadi sesuatu yang sudah sangat jamak, akhirnya kan jadi orang juga dia mau ujung-ujungnya campaign gitu kan. Itu ada juga. Buzzer nih pasti buzzer dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang bahwa sekarang buzzer juga menjadi satu medium yang kemudian sama seperti dahulu orang menyaksikan iklan, ya sekarang pun terjadi gitu.
Jadi orang sudah tidak terlalu percaya dengan buzzer, tapi bahwa buzzer mempunyai kekuatan untuk juga menyebarkan lebih luas itu tetap ada gitu ya. Tapi apakah kembali lagi, apakah kemudian orang kemudian percaya seperti dulu awal-awal orang percaya ketika orang, kalau sekarang kan mungkin masih terjadi nih, misalnya kayak kita lihat TikTok, kita lihat Reels hanya untuk for the sake of mau nyari restoran yang bagus, yang Instagramable, yang bilang sama food blogger bagus, itu masih punya nilai influence. Tapi ketika kita goes to politik, apakah itu masih bisa? Ya itu tergantung dari kontennya juga pada akhirnya. Terus kalau misalnya kayak gitu, cara agar mereka percayanya tuh apa, Mas? Misalnya buzzer, let's say buzzer tuh udah terlalu jamak lah gitu kan, terlalu banyak. Caranya tuh apa yang kira-kira ini misalnya Arya akan percaya nih kalau misalnya aku tuh orang baik, misalnya orang yang baik, bagus lah untuk 2024 nanti gitu. Percaya kok sih. Nah kira-kira kepada Allah. Apa yang membuat kepercayaan itu muncul, Mas? Ya, karena kalau person itu kan sebenarnya lebih enak ya, kayak aku bilang tadi. Kalau barang tuh ya udah benda mati gitu. Kalau orang itu kan sebenarnya dilihat secara keseluruhan, secara satu package ya. Kalau memang dia public figure dan lain sebagainya, kan exposure di media, exposure di sosial media, bahkan mungkin sehari-hari kalau ketemu nggak sengaja, itu menjadi salah satu pertimbangan bagaimana orang melihat dia secara keseluruhan. Mungkin salah satu contoh yang paling fenomenal ya busukannya Pak Jokowi lah ya. Busukannya Pak Jokowi itu menurut aku adalah salah satu kampanye yang memang cukup efektif gitu ya. Karena orang mungkin ya apalagi kalau dia kan berkunjungnya dari zaman sebelum jadi presiden ya, sampai masih jadi gubernur, sampai jadi presiden 2 kali, itu kan dia tetap terus melakukan kunjungan, ketemu rakyat dan sebagainya. Itu kan kayak aku bilang tadi, kalau misalnya ketemu orang itu kan beda ya feel-nya tuh. Jadi itu yang memang mungkin menjadi satu package yang ketika iya bener ya, ternyata kayak sama kayak gue lihat di TV, sama kayak gue lihat gitu kan, ada kayak gitunya juga. Jadi ditimpa lagi ya, misalnya kayak pencitraannya kayak gimana di sosial media, di lapangan lakuin kayak gitu juga yang sama. Gitu ya. Karena at the end of the day ya memang kalau bahasanya marketing kan ada bilang the product sell itself gitu ya. Jadi kalau produknya bagus, ya lu nggak usah, ya meskipun nggak semua punya produk bagus ya. Tapi kalau produknya bagus, at least lu akan lebih punya peluang menjual sebenarnya. Diuji dengan waktu lah ya. Betul. Diuji dengan waktu. Bener ya, diuji dengan waktu. Oke. Nah tapi kalau dari Mas Sesek nih, kalau misalkan ngelihat kondisi 2024 sekarang, at least nih ada beberapa lembaga survei itu nyebut Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar berada di top 3 lah, di top 3. Ada yang suka lari nih Mas, ada juga yang suka naik kendaraan umum, ada juga yang suka foto-foto sama Pak Presiden nih urusannya hubungan luar negeri gitu. Kan nggak enak kalau kita spesifikin kan jadi nggak baik gitu sih pembahasannya. 3 itu ya. Tapi kan paling nggak orang bisa nerkannya kayak yang mana nih kan gitu. Tidak perlu dipertanggungjawabkan lebih dalam lah. Nah tapi kalau menurut Mas, dari ketiga orang ini yang akhirnya menggunakan media sosialnya lah ya, terlepas itu dari media sosial pribadinya, terus support media di luar kayak berita segala macam, mana yang paling efektif menurut Mas hari ini? Kalau soal efektivitas mungkin harus diuji lebih lanjut ya. Tapi kalau aku sekilas dari melihat ininya adalah bahwa ya itu tadi, Pak Prabowo itu punya track record yang panjang di kehadirannya di sosial media. Jadi dan harus aku akuin bahwa tim sosial media juga bagus. Gitu. Iya, lumayan estetik sih. Tim Gerindranya juga ya gitu-gitu ya. Saya nggak tahu timnya, tapi saya suka fitnya sih Mas. Iya, fitnya saya suka. Fitnya estetik tuh emang. Fitnya lumayan gitu. Nah, kedua menurut aku sih yang boleh dibilang agak belakangan ya, karena muncul kan sebenarnya Pak Ganjar sama Pak Anies ini baru belakangan gitu kan. Ketika mereka masuk di jadi gubernur dan lain sebagainya. Pak Ganjar punya apa ya? Aku ngeliat sekilas Pak Ganjar punya kelebihan lah ya, kelebihan karena dia punya banyak kegiatan yang seperti lari dan lain sebagainya yang mungkin ketika kita bicara, ngapain sih lari gitu-gitu, tapi buat orang-orang menjual that's relate gitu kan. Sementara yang dua lagi kan kayaknya kurang atletis gitu ya, kan itu bisa jadi selling point tersendiri sebenarnya gitu. Nah, bagaimana mendigging hal-hal yang memang lumayan cocok untuk
relate terhadap beberapa audiensnya mereka gitu. Jadi memang ya semua harus dilakukan sih. Buat yang doyan lifestyle sehat ya mungkin akan ke Pak Ganjar. Ya, akan lebih relate. Oh ya, aku mau. Saya nggak tahu. Saya lihat Pak Prabowo pasti nggak mungkin dong, mantan militer masa nggak? Ya, tapi kan berkuda. Berarti itu sebenarnya banyak, ya tergantung target audiensnya ya Mas. Ya, mungkin target audiens yang suka lari, ya akan larinya ke salah satu capres, yang suka berkuda ke salah satu capres yang lain gitu misalnya. Karena kan memang menurut aku komunitas ini jadi penting ya, gitu kan. Masuk ke komunitas-komunitas dan which kita nggak pernah tahu juga seberapa kuat komunitas A, komunitas B, komunitas C, ya harus di-cater semua pada akhirnya. Kalau mereka mau jadi capres ya mau nggak mau, mereka nanti akan jadi presiden semua orang masalahnya. Jadi memang ya harus aspiratif terhadap semuanya gitu. Bahkan K-pop aja sekarang udah masuk jadi inceran loh. Buat beberapa politisi ya kan Masnya. Padahal budaya luar ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi kan ya. Tapi kan komunitas K-pop besar. Gitu. Tapi emang challenge-nya menyasar Gen Z sama Gen Y ini adalah kalau dari insight yang kita dapat secara marketing di brand dan lain sebagainya itu loyalitasnya rendah. Loyalitasnya merendah. Gen Z dan Gen Y itu gampang banget switching lah. Iya. Emang labil. Saya orang yang begitu kok. Saya orang yang seperti itu. Bener ya? Iya. Labil dan tidak loyal. Tidak bertuan lah mungkin. Tidak bertuan kali ya. Gampang dipicu dengan hal-hal misalnya insentif tertentu. Oh itu malah benar maksud lebih gampang memicu insentif untuk para Gen Z daripada boomers misalnya. Iya. Gitu. Berarti saya nggak salah dong sama ini. Ya kalau dia jangan. Oh, bercanda. Daripada nanti dibuka semua. Bercanda. Berarti kalau misalnya kayak gitu, ini out of topic mas, tapi serangan fajar misalnya. Oke. Saya kasih ke Gen Z akan lebih efektif daripada saya kasih ke boomers dong berarti. Oh enggak. Nah, ini yang agak uniknya. Gen Y sama Gen Z itu secara insight mereka itu punya value yang lebih menghargai sebuah value gitu. Yaitu kalau zaman sekarang itu hal-hal yang berhubungan dengan social cause. Itu tuh Gen Z sama Gen Y itu sangat suka ya hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau money politics kan itu sesuatu yang udah langsung gak suka gitu kan. Jadi kalau kita ngomong brand misalnya, nih kalau GoFood dapat segini, GrabFood dapat segini diskonnya, nah itu bisa switching tuh, gitu. Kalau meskipun kadang bedanya dikit-dikit ya, meskipun bedanya dikit sebenarnya kalau dipikir-pikir juga ya. 3.000 lumayan loh. Iya lumayan. Ya bener sih mas, saya merasa langsung dibaca. Iya. Tapi berarti kalau serangan fajar dalam dunia digital itu ada nggak sih mas? By buzzer maybe? Serangan fajar dalam dunia digital dalam konteks orang dibayar untuk vote. Nah tapi kan soalnya gini, kalau buzzer itu kan sebenarnya kan akhirnya nggak bisa ke tracking gitu kan, nggak bisa ke mapping lah. Akhirnya apakah dia milik kita atau nggak? Tapi apakah ada orang-orang yang menggunakan media sosial? Dan mungkin dalam segmen-segmen tertentu ya, yang mungkin kita nggak pernah tahu nih berdua nih mas, yang akhirnya masih mau tuh dapat mungkin apa ya, kalau nggak uang, kredit mungkin kali ya, kredit media sosial, perkara di tag di snapgram langsung jadi mau milih. Ada nggak tuh mas yang kayak gitu? Mungkin loh ya. Kalau konteksnya dibayar untuk jadi buzzer, menurut aku mungkin ada ya, karena kan dia berarti ranahnya kan di digital gitu ya. Tapi kalau untuk vote kan berarti benar-benar harus darat gitu ya, harus datang. Canvassing dan itu mungkin lebih apa yang dilakukan oleh dari zaman dahulu sih sebenarnya. Akan balik ke sana lagi ya. Iya, jadi nggak bakal mungkin tuh bisa cuman kampanye. Kemarin tuh aku sempat pernah baca mas. Ada kasus yang menarik itu di tahun 2019 PSI, kalau nggak salah namanya Antoni Winza, DPRD DKI. Itu beliau kampanyenya itu by Facebook. Menang. Nah ini menarik nih. Kok bisa gitu loh, maksudnya cuman by Facebook, jarang turun ke lapangan tapi menang. Gitu. Nah itu kira-kira apa tuh mas? Apa ini boleh nyebut PSI ya? Boleh mas. PSI Golkar sebenarnya boleh mas sini mas. Sebenarnya kalau PSI kan bercandanya kalau teman-teman kan gitu ya, Partai Sosial Media Indonesia gitu. jadi memang kalau dilihat PSI kebetulan kan memang anak-anak muda yang juga native digital dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan memang masih kemudian cara-caranya dan momentum 2019 itu kan jadi apa ya, kebangkitan sosial media juga gitu kan. Bahwa kemudian apa yang terjadi saat itu terutama di DKI ya, di DKI ketika kita bicara daerah, DKI itu PSI cukup kuat karena ya mungkin aksesibilitas terhadap sosial media Jakarta juga lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain gitu. Sehingga ketika saat itu di DKI memang apalagi ada
ada waktu itu mendukung Ahok dan lain sebagainya. Udah lagi rising star lah. Ya, ada faktor itu dan lain sebagainya. Menurut aku jadinya memang gain yang didapat oleh PSI pada saat itu bagus gitu ya. Aku nggak tahu Anthony itu dari mana, mungkin dari DKI ya? Siapa? Anthony itu dari DKI kan? DKI bagus sih, tapi di luar itu aku juga sempat ngobrol sama teman-teman PSI waktu itu. Ya ngobrol-ngobrol santai juga gitu, yang bilang ya kalau gue nggak mau milih karena gue tahu hampir pasti lo gak dapat lolos threshold nasional gitu. Ini kan suara gue sia-sia dong gitu kan. Yang pikiran kayak lu banyak juga ya kayaknya sebenarnya. Itu 2019 apa buat 2024 Mas? 2019. Oh 19. 2019. Iya. Kok gitu bocoran 2024 dong. Intinya apa yang gue rasakan waktu itu adalah salah satunya kayak begitu, dan mungkin beberapa orang juga merasa seperti itu. Jadi apa yang dilakukan di DKI mungkin tidak bisa terjadi di daerah lain. Karena ketika di daerah lain mungkin darat jauh lebih penting gitu. Dan konstelasinya tentu akan berbeda setiap daerah sih. Gitu sih. Berarti kalau saya lihat itu ada beberapa faktor ya. Berarti kan sebenarnya faktor sosiologis juga, faktor juga ketokohan orangnya, terus juga gimana bagaimana akhirnya seorang calon ini menggunakan medianya lah ya, maksudnya konsultannya bergerak seperti apa. Tapi akhirnya gini Mas, dari banyaknya plus minus, berarti sebenarnya kita nggak bisa menyimpulkan nih secara general kalau sebenarnya saya sebagai calon anggota dewan nih misalkan ya. Amin. Misalkan. Enggak, jangan Mas, jangan. Mending saya punya uang nih 1 miliar. Saya mendingan lariin itu buat digital atau bayar organisasi kemasyarakatan mungkin kalau saya. Organisasi kemasyarakatan ya. Gerakin massa lah maksudnya biar set. Instruktif. Tapi itu money politik maksudnya yang itu. Lebih ke enggak money politik. Kan? Enggak dong, jelas tidak. Lebih ke minta tolong. Minta tolong. Tapi ya kan enggak bukan serangan fajar gitu loh. Serangan fajar. Iya. Ya intinya sih kalau memang menggunakan cara yang sesuai ya, maksudnya kita nggak ngomongin yang serangan fajar dan lain sebagainya. Kayak itu tadi, setiap daerah kalau kita bicara nasional mungkin misalnya kayak capres ya mungkin harus nasional gitu. Tapi kalau caleg-caleg ini kan sebenarnya daerahnya udah jelas ya, lebih secluded, dapil tertentu dan lain sebagainya, meskipun ya tiap daerah juga luas dan jumlah penduduknya juga beda-beda. Artinya harus tetap dikombin sih menurut aku. Nggak bisa benar-benar kita rely on naruh telur di satu keranjang gitu. Karena sia-sia juga begitu nggak works ya, akhirnya memang ya itu tadi, kita yang mungkin misalnya yang kita sasar ternyata tidak keterpa. Karena menurut aku even di brand pun kalau aku selalu mengajukan strategi seperti itu sih, bahwa ya lu nggak bisa sebenarnya kalau lu lakukan itu, lu harus combine juga on groundnya. Combine-nya gitu. 50-50 Mas. Tergantung juga ya. itu sih, tergantung depends on ininya ya, karena setiap daerah pasti berbeda, setiap kesiapan. Kalau kasusnya capres Mas? Kalau capres sih benar-benar harus nasional ya. Mau 50-50 kah atau? Kalau menurut gue ya, karena kan sebenarnya kalau kita ngomong 50-50 itu dalam arti apakah kemudian semua digital 50% di setiap daerah itu semua gitu, terus kemudian 50% di darat semua, aku rasa nggak juga. Karena kan bisa kayak begitu, yang di darat yang di luar Jakarta yang dia kan pasti akan lebih takes, mungkin secara duit pasti lebih berat, dan juga mungkin gainnya juga nggak bagus. Memang pasti akan ada strategi-strategi, misalnya kayak Jawa Barat yang jelas-jelas votersnya paling banyak, yaitu mungkin di sana di daratnya lebih dibanyakin misalnya daripada jadi kombinasi seperti itu kayaknya memang harus dilakukan sih, nggak bisa dipukul rata. Wah, itu bagus sih tadi, nggak bisa dipukul rata, tergantung votersnya misalnya banyakan di Jawa Barat tadi ya. Turun lapangan Jawa Barat gitu. Berarti whistleblower jadi penting hari ini sih, karena akhirnya efektivitasnya kampanye di luring ataupun digital itu tergantung akhirnya orang-orang di belakang calon-calon yang akhirnya memilih porsi-porsi dari bentuk kampanye tersebut lah. Tapi ini juga sih, mungkin yang aku harus kasih note adalah soal aturan KPU juga. Aturan KPU itu kan periodenya, kalau nggak salah ya, info yang terakhir gue dengar kan sebenarnya 14 Februari pemilihan tuh kalau nggak salah tarik ke depannya tuh cuman sekitar 3 mingguan kalau nggak salah. 3 mingguan. Artinya apa? Kesempatan untuk main di darat, kesempatan untuk main di digital. Enggak, di tradisional kayak TV. Kan dia dijatahin slotnya kan. Dijatahin hanya ini tertentu dan lain sebagainya, itu mau nggak mau hanya saat itu. Nah, berarti kan di sininya kan
yang lumayan abu-abu kayak tadi bilang, digital akhirnya kan. Ya kalaupun mau main di darat pun ya mungkin di daratnya juga nggak terlalu jangan sampai disemprit oleh KPU gitu. Itu yang bisa dilakukan sih. Iya sih, emang sekarang peraturan KPU-nya mepet banget ya Mas? Mepet banget itu, 3 minggu tuh mepet banget loh. Mepet banget sih. Karena kan juga di pengalamanku waktu handle kampanye Pak Jokowi yang 2014 itu, slotnya tuh ditentukan. Ya kalau kita campaign brand untuk marketing kan nggak ada batasan. Mau beli kontes berapa, aja terus ya, kontes terus. Kalau punya budget mah hajar aja gitu. Kalau kan nggak bisa gitu. Karena demi fair kan. Gitu kan. Jadi nggak semua jor-joran gitu. Oke. Nah ini last question nih Mas. Last questionnya kira-kira apa yang perlu dilakukan ketika kita berkampanye di media digital sama ketika kita berkampanye di lapangan? Oke. Kalau menurut aku ya sebenarnya bagaimana dua medium ini bisa di cross. Di cross. Jadi nggak bisa jalan sendiri sebenarnya. Kalaupun jalan dua-duanya, tapi nggak bisa tuh jalan sendiri. Karena apa? Apa yang terjadi di darat, at some point akan di-amplify juga di digital kan? Iya, itu pasti tuh. Iya. Dan apa yang di digital kadang-kadang juga ter-amplify juga di darat, gitu kan? Mungkin misalnya, dengar kasus apa di sana, pas didatengin di darat orangnya mencampaikan sesuatu gitu. Nah artinya berarti memang yang bisa melakukan cross media dengan baik itu yang menurut aku yang akan jadi pemenangnya sih gitu. Yang cross media ya. Nah, jadi dia benar-benar dipersiapkan gitu bahwa misalnya paling simpel ya, misalnya dia bikin satu baliho atau apa yang unik dan lain sebagainya, dipotret, divideoin, dilempar di sosial media. Misalnya itu paling simpel, itu kan nge-cross dua medium yang berbeda gitu kan. Itu biasa kita lakukan kalau di brand sih gitu. Supaya kalau satu baliho itu kan exposure-nya cuma tapi ketika lu foto, lu videoin, lu lempar di sosial media, otomatis dia akan dijadiin reels, dijadiin FYP, repost kan. Oke, berarti mungkin terakhir kalau misalkan aku simpulin coba kali Mas ya. Jadi sebenarnya yang menjadi pemenang ini adalah orang yang bisa menentukan titik equilibrium ya. Betul. Yang paling tepat gitu ya. Akhirnya penggunaan kampanye secara digital ataupun yang non digital. Betul. Jadi akhirnya good luck untuk ibaratnya ini kalau misalnya kampanye untuk di digital itu untuk memperluas pasar. Kalau di lapangan itu untuk memperdalam pasar. Ya, setuju. Karena ya itu ya keterbatasan geografis dan sebagainya tentu kan nggak bisa diatasi, hanya bisa diatasi dengan digital sebenarnya gitu kan. Bener sih. Oke. Lanjutkan kesimpulan dan tutup. Mungkin sebenarnya itu. Dong, Mas. Lanjut lagi nanti. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita lihat kesimpulannya tadi yang disampaikan sama Uci juga sama yang tadi aku coba jelaskan. Sebenarnya kan ada titik keseimbangan lah di sini ya mengenai porsi kampanye yang tepat. Untuk akhirnya sebenarnya bukan nyari mana yang mahal, mana yang bagus, tapi justru malah yang worth it. Mana yang akhirnya worth it untuk diambil. Jadi mungkin itu kesimpulannya buat malam hari ini. Makasih Mas Sesek udah datang nih ke Election Talks. Jangan kapok ya Mas, ada Arya dan saya. Sampai jumpa Fox di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.